Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah, as-saniyatu anna Allah la yarda ay yusraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sampai situ ya. Kita murojaah dulu sebentar. Ini sudah kan? Hah? Sudah. Kok kayaknya? Kenapa? 22. Kok jauh sekali? 22. Masa sampai sini? Baik, Mas. Sekarang 2. Sudah berapa sekarang? 22. Sampai wa hadhil masail. Baik. Saya pikir sudah halaman 30. Perasaan saya sudah menjelaskan tentang pengertian Nabi dan Rasul. Labas khair insyaallah. Qala rahimahullah wa hadhil masail al-arba' hiya maratibu jihadun nafsi fal insanu yujahidu nafsahu. Masalah-masalah ini, yaitu masalah yang 4, hiya maratibu jihadun nafsi. Ini adalah merupakan tingkatan jihad an-nafs, jihad nafsu. Fal insanu, maka seorang manusia, yujahidu nafsuh, dia berjihad untuk dirinya sendiri. Awalan, yang pertama adalah ala ma'rifatil huda. Yang pertama jihadun nafs itu sendiri adalah yang pertama awalan ala ma'rifati al-huda, yaitu dalam rangka ma'rifah, mengetahui. Al-huda, untuk mengetahui petunjuk. Wa dinil haq, dan untuk mengetahui agama yang benar. Wa annahu, dan sesungguhnya mengetahui al-huda, mengetahui petunjuk, mengetahui dinul haq, agama yang benar itu sababus sa'adati, menjadi sebab seseorang mendapatkan as-sa'adah, yaitu kebahagiaan.
Menjadi sebab seseorang mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Fid dunya wal akhirah. Kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Wa biqadrin ma yafutun nafs, dan dengan kemampuan apa yang terluput dari jiwa itu sendiri, min ma'rifatil huda, dari pengetahuan tentang petunjuk, dari mengetahui tentang petunjuk itu sendiri, wa dinil haq, dan mengetahui tentang agama yang benar tersebut, biqadri ma yafutuha minas sa'adati fid dunya wal akhirah. Maka apabila jiwa itu luput dari mengetahui al-huda dan ad-dinil haq, biqadri ma yafutuha minas sa'adah, maka akan luput pula, maka akan luput pula jiwa itu untuk mendapatkan as-sa'adah. Di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, jadi apabila al-huda, petunjuk dan agama yang benar itu bisa diketahui secara baik oleh seseorang, maka seseorang tersebut akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tetapi manakala seseorang tidak mampu untuk mengetahui petunjuk atau tidak mampu mendapatkan petunjuk dan tidak mampu untuk memahami, mengetahui agama yang benar, maka luputnya dia dari hal itu akan meluputkan pula kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Artinya kebahagiaan itu tidak akan dia peroleh. Kebahagiaan itu tidak akan dia peroleh baik di dunia maupun di akhirat. Sekarang orang bertanya, buktinya orang-orang kafir bisa hidup kaya, berarti kan dia senang. Kalau kesenangan, kebahagiaan itu adalah ukurannya harta, belum tentu jiwanya akan sa'adah, akan bahagia. Maka orang-orang kafir itu dia senang hanya dengan dunianya saja. Dia senang hanya dengan dunianya saja. Itu pun belum tentu. Bisa jadi dunianya dia bisa menguasai dunia hanya dalam hal tertentu, entah dalam bisnisnya ataupun dalam hal yang lainnya. Tetapi jiwanya belum tentu bahagia. Dia dikejar-kejar dengan hutang-hutang dia di bank atau yang lainnya. Karena orang-orang kafir tidak akan memperhatikan halal haram. Ada uang di sebuah bank, maka dia pinjam. Maka kemudian setiap bulan dia harus menyetor bunganya dan seterusnya, dikejar-kejar hidupnya untuk memenuhi target menyelesaikan bunga-bunga yang ada di bank tersebut. Dalam kondisi seperti itu, setiap bulan dia harus ditarget demikian, menjadikan dia stres. Menjadikan dia stres, kemudian hilang kebahagiaannya. Mungkin lebih senang kita melihat kehidupan seorang petani. Ya toh? Pagi dia pergi ke ladang mencangkul. Kalaupun mungkin panennya gagal, ya sudah, gagal. Dia tidak memiliki hutang, tidak memiliki tanggungan kepada orang lain. Tetapi kehidupannya lebih tenang dibandingkan orang-orang kafir. Jadi yang pertama, jihadun nafs adalah mengetahui petunjuk dan agama yang benar. Itu adalah tahapan maratib, tahapan pertama. Kemudian tahapan yang kedua, jihad seseorang terhadap dirinya sendiri. Jihad hawa nafsu ini adalah al-amalu bima alimahullahu minal huda wa dinil haq. Yaitu al-amal, mengamalkan, bima, dengan apa-apa, alimahu, yang telah dia ketahui,
alimahullahu, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengetahuan kepada dia. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengetahuan kepada dia. Pengetahuan apa? Minal huda, yaitu pengetahuan tentang masalah petunjuk. Wa dinil haq, pengetahuan tentang agama yang benar. Hatta la yakunal ilm hujjatan alaih, sehingga tidaklah ilmu itu menjadi hujah atas dirinya. Menjadi hujah atas dirinya. Apa yang dimaksud dengan hatta la yakunal ilm hujjatan alaih? Sehingga ilmu itu tidak menjadi hujah atas dirinya atau kepada dirinya. Apa maksudnya? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu adalah hujjatun laka, hujah bagi engkau, wa alaik, dan hujah atas dirimu. Kalau hujjatun laka, hujah bagi dirimu, artinya apa? Al-Quran itu menjadi hujah bagi kita untuk mendakwahkan kepada orang lain. Tetapi kalau Al-Quran hujjatun alaik, menghujahi dirimu, artinya Al-Quran menghakimi diri kita. Paham maksudnya? Kalau hujjatun lak, Al-Quran sebagai hujah, ada orang kita berdakwah, qala Allah Ta'ala kada wa kada kada kada, itu hujat bagi kita. Kenapa kamu demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya saya harus demikian, sebagai manusia saya harus begini begini begini. Itu hujah bagi kita. Tapi kalau Al-Qur'an hujjatun alaik, hujah atas dirimu, artinya apa? Artinya kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian ada ayat Al-Qur'an itu kemudian mengena kepada diri kita. Oh, Masya Allah. Itu namanya Al-Qur'an mengujahi diri kita. Seseorang melakukan perbuatan yang haram, maka Al-Quran itu mengujahi pada orang yang melakukan perbuatan yang haram tersebut. Maka dikatakan hatta la yakunal ilm, sehingga kemudian ilmu itu tidak menjadi hujjatan alaik, menjadi hujah atas diri kamu. Kenapa? Karena kita melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, ilmu yang ada pada kita menjadi hujah terhadap diri kita. Kamu katanya tidak boleh berbohong, tapi kamu berbohong. Ilmu yang ada pada diri kita akan menghujahi diri kita, akan menghakimi diri kita. Itu yang dikatakan hatta la yakunal ilm, sehingga kemudian ilmu itu tidak menjadi hujah atas diri kita, tidak menghujahi diri kita. Tetapi benar-benar ilmu itu menjadi hujah bagi diri kita. Perhatikan kalimat yang demikian ini. Kenapa demikian? Ilmu tidak menghujahi diri kita karena kita beramal sesuai dengan ilmu. Tapi manakala kita beramal tidak sesuai dengan ilmu yang kita pahami, maka ilmu itulah yang akan menghujahi diri kita. Qala salisan, maratib yang ketiga, tahapan yang ketiga. Setelah tadi kita mengetahui ma'rifatul huda, mengetahui ilmu, kemudian al-amal dengan huda tersebut, dengan petunjuk tersebut, salisan maratib, tahapan yang ketiga adalah da'watun nas, mendakwahi manusia, da'watun nasi ila ma mannallahu bihi alaihi minal huda wa dinil haq. Yaitu mendakwahkan manusia kepada yang Allah, di mana Allah telah mengaruniakan dengan ilmunya, di mana Allah telah mengaruniakan kepada dirinya dengan petunjuk dan agama yang benar. Jadi setelah Allah memberikan karunia,
berupa petunjuk, berupa agama yang benar, maka kemudian dakwatun nas, kita mendakwahkan kepada segenap manusia. Lianna, karena sesungguhnya man da'a, orang yang berdakwah ila huda, kepada petunjuk, kana lahu mislu ujuri tabi'ih, maka dia akan mendapatkan ujur, pahala, mendapatkan balasan sebagaimana mislu ujuri tabi'ih, sebagaimana pahala orang yang mengikuti ajarannya. Maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang telah mengamalkan apa yang kita ajarkan tersebut. Contoh yang paling sederhana, kita mengajarkan seseorang bisa membaca Al-Quran. Ketika orang yang sudah bisa membaca Al-Quran ini terus sampai dewasa dia membaca Al-Quran, dapat pahalakah orang yang mengajari fulan ini sehingga dia bisa membaca Al-Quran dan sampai dewasa, sampai tua dia terus membaca Al-Quran? Dapat pahalakah orang yang mengajarinya? Dapat pahala. Inilah yang dikatakan dakwatun nas. Ini adalah dakwah. Dia akan terus mengeruk keuntungan. Dia akan terus mendapatkan pahala. Sebagaimana pahala orang yang membaca Al-Qurannya tersebut. Kalau orang yang membaca Al-Qurannya dapat pahala 10, maka orang yang mengajarinya pun mendapatkan komisi 10 pula. Dapat kredit poin. Dapat pahala juga. Terus sampai orang yang ini meninggal dunia dan tidak lagi beramal membaca Al-Quran. Sehingga dengan demikian ini adalah keutamaan dakwatun nas, mendakwahi manusia. Antum semua mengajak orang untuk ta'lim kepada fulan. Maka selama fulan ini terus mengikuti ta'lim, terus dia beramal dengan apa yang ilmu didapat dari ta'lim ini melalui perantara antum, maka antum terus mengeruk pahala selama orang ini terus beramal dengan amalan yang diperolehnya, melalui ilmu yang diperoleh dari majelis ta'lim, terus menerus amalan itu. Inilah yang disebut dengan sedekahun jariyatun, sedekah yang terus mengalir. Investasi kita sedikit, tetapi penghasilan kita, pahala kita terus menerus ada. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib rahimahullah, fa wallahi, ayah dia demi Allah, ayah dia kallahu bikum, ahadan khairan min humrin ni'am. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh demi Allah, seseorang yang mendapatkan petunjuk dari tangan kita, dari tangan engkau wahai Ali bin Abi Thalib, itu lebih baik, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan seekor unta merah. Artinya unta merah itu adalah bagi orang-orang Arab adalah harta yang sangat berharga sekali, sangat tinggi nilainya. Maka kemudian dari sinilah orang-orang yang berdakwah itu memiliki keutamaan. Qala wala yanqusu min ujurihim syai', maka tidaklah akan berkurang dari pahala mereka sedikit pun. Tidak berkurang orang yang mengamalkan ilmu yang kita dapat itu. Orang yang mengamalkan ilmu yang kita dapat itu, dia beramal, itu dia dapat pahala, dan pahalanya tidak berkurang dengan sebab kita mendapat pahala, dengan sebab kita yang mengantarkan dia, sehingga menjadi orang yang beramal tersebut. Tidak akan berkurang pahalanya. Qala wa rabi'an, yang keempat, masalah yang terakhir dari tingkatan-tingkatan jihadun nafs, sabrahu ala ma yusibuh fi hadzal sabil
yaitu bersabar atas apa yang menimpanya fi hadzal sabil, pada jalan ini. Apa yang dimaksud dengan hadzal sabil, jalan ini, yaitu ad-dakwah. Jalan dakwah. Jalan dakwah dalam pengertian yang luas, termasuk diantaranya thalabul ilm merupakan bahagian daripada dakwah itu sendiri. Beramal merupakan dakwah itu sendiri. Saksian bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar di dalam menunaikan jalan fi sabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man madha qablahu minan nabiyyin wal mursalin, dan demikian juga apa yang telah dialami dari kalangan para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Mereka semua bersabar atas rintangan-rintangan, kendala-kendala yang menimpa mereka ketika berdakwah. Perhatikanlah, apabila kita membaca Al-Quran, setiap nabi dan rasul pasti ada tantangannya. Nabi Nuh alaihissalam ditantang oleh kaumnya. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ayub, semua diuji para nabi tersebut. Dan mereka adalah orang-orang yang sabar. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ditantang oleh kaumnya. Tapi semuanya dalam keadaan sabar. Dalam keadaan bersabar. Ini adalah tahapan yang keempat seseorang memerangi jihadun nafs, yaitu berjihad sungguh-sungguh untuk dirinya. Maka dikatakan jihadun nafs yang terbesar adalah memerangi kebodohan. Memerangi kebodohan adalah merupakan jihad kita. Ketidakpahaman kita kepada agama adalah merupakan kebodohan, sama dengan kebodohan kita kepada agama, dan itu semua harus diperangi. Bagaimana cara memeranginya? Memeranginya yaitu dengan cara berusaha mendapatkan ilmu sehingga kebodohan itu terangkat dari kita. Maka tujuan menuntut ilmu diantaranya adalah raf'ul jahli anin nafsi, mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Itu yang kita perangi. Musuh kita adalah kejahilan. Musuh kita adalah kebodohan. Orang yang tidak mengerti agama, dia akan bertindak atau melakukan perilaku yang tentu akan di luar kendali. Tidak akan mengenal halal haram. Dia berbuat sesuka hati. Dikiranya itu adalah perbuatan baik, tapi ternyata perbuatan itu adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri. Dan tentu saja merugikan kepada umat manusia, umat yang lain. Qala wa man jaa ba'da nabiyyina sallallahu alaihi wasallam minas sahabah, dan demikian juga orang-orang yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sahabah, yaitu dari kalangan para sahabat. Wa aimmatil huda ilal yaum, dan demikian juga para pemimpin al-huda yang telah mendapatkan petunjuk ilal yaum, sampai hari ini. Mereka semua adalah orang-orang yang sabar ala ma yusibuh, atau atas apa yang menimpa mereka fi hadzal sabil, pada jalan dakwah ini. Qala wa laysal muslim qasiran hammahu ala hidayatin nas ala yadayhi. Maka bukanlah seorang muslim itu kemudian berkurang semangatnya ala hidayatin nas, untuk memberi petunjuk, untuk memberi hidayah kepada manusia ala yadayhi, yang ada di hadapan dirinya.
Bal yahtamu bitablighi hujjatallah, bahkan dia yahtam sangat mementingkan bitablighi untuk menyampaikan hujjatillah, untuk menyampaikan hujjah Allah azza wa jalla. Wa anna Allaha mudahharun din, dan sesungguhnya Allah menzahirkan, menampakkan din, yaitu agamanya, imma ala yadai, imma berada di depannya, imma terhadap orang yang di depannya, au ala yadai may ya'ti ba'dahu, atau orang-orang yang sebelumnya, atau orang-orang yang akan datang setelahnya. Amma ayyaqsura hammahu ala hidayatin nas ala yadai duna ayyufakkira fil awaqib fahadha khata' wa qasur. Adapun apabila orang tersebut melemah semangatnya untuk memberi hidayah kepada manusia, terhadap manusia yang berada di hadapannya, tanpa ayyufakkira fil awaqib, tanpa memikirkan akibat-akibatnya, fahadha khata'un wa qasurun, maka yang demikian ini salah dan qasur, sesuatu yang akan bernilai kurang. Yang demikian ini adalah bentuk meremehkan. Ini masailul arba', masalah yang keempat dari jihadun nafs. Sampai di sini ada pertanyaan? Pendapat ini bisa dilihat juga di dalam Madarijus Salikin, di mana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menuliskan tentang 4 maratib ini. 4 maratib. Yaitu yang pertama, ala ma'rifatil huda wa dinil haq. Seseorang berjihad pertama harus mengenal dulu petunjuk dan agama yang benar. Yang kedua mengamalkannya. Yang ketiga kemudian mendakwahkannya. Dan yang keempat sabar dalam menghadapi tantangan-tantangan dakwah. Ini 4 tahapan di dalam berdakwah. Tidak bisa seseorang berdakwah dengan tanpa ilmu. Tidak bisa. Maka oleh karena itulah seseorang harus mengkaji, menelaah ilmu agama secara baik dan benar. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Yaitu berarti Al-Quran menghujahi dirinya. Al-Quran menghukumi terhadap dirinya. Itu tidak beda dengan orientalis. Orientalis mempelajari Islam hanya dalam rangka untuk sekedar wacana saja. Ingin mengetahui Islam itu seperti apa. Kemudian setelah itu, dia melakukan penelitian-penelitian sosial terhadap kaum muslimin. Dan hasil penelitiannya dipublikasikan, ditulis, dan dia dapat dana dari Asia Foundation misalnya. Seperti itu. Hanya sebatas untuk kepentingan dunia saja. Maka yang demikian ini adalah orang-orang yang tidak memiliki tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Maka ilmu yang bermanfaat, al-ilmu, dikatakan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah dia mendapatkan petunjuk dengan ilmu tersebut. Artinya seseorang yang mendapatkan petunjuk, dia langsung beramal dengan petunjuk itu. Sebagaimana seseorang yang tersesat di jalan, kemudian tiba-tiba dia mendapat petunjuk, ini jalannya. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia lakukan ketika seseorang tersesat, kemudian dia menemukan, ini jalannya. Apa yang dia akan lakukan?
Dia akan menghindar jalan itu? Atau dia akan melintas di jalan itu? Dia akan melintas di jalan itu, akan dia ikuti jalan itu. Kan begitu. Sama seperti seseorang yang belajar agama, kemudian ternyata ini halal. Oh, ini ternyata haram. Oh, yang halal ya dia makan. Oh, ini haram, ya dia tinggalkan. Itu namanya dia mendapatkan petunjuk. Seperti itulah. Nah, ketika dia tidak mau mengamalkan petunjuk itu, maka petunjuk itu menjadi hujah atas diri. Hujjatun alaih. Menjadi hujah kepada diri. Ketika seseorang tidak mau mengamalkan terhadap syariat tersebut. Bagaimana ketika seseorang dia belum bisa mengamalkan itu karena ketidakmampuan? Berbeda hukumnya. Berbeda hukumnya manakala dia melakukan amalan tersebut dengan sebab ketidakmampuan. Ada berbagai faktor sehingga dia harus melakukan dengan terpaksa belum bisa mengamalkan petunjuk tersebut. Faktornya banyak. Mungkin kelemahan atas dirinya. Kelemahan, misalnya seorang wanita pakai jilbab wajib. Tetapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia tidak bisa memakai jilbab. Apa? Dia orang miskin, fakir, tidak punya bekal untuk bisa membeli sehelai kain untuk menutupi tubuhnya. Ini adalah faktor. Atas tanggung jawab siapa yang demikian ini? Ini harusnya tanggung jawab ulatul umur, pemerintah mestinya. Karena dia mendapatkan dana dari Baitul Mal di dalam pemerintahan Islam. Atau menjadi tanggung jawab saudara-saudara seimannya. Begitu. Ini adalah salah satu faktor yang kemudian dia sudah mendapatkan petunjuk tetapi belum mampu untuk bisa melaksanakannya. Karena ada hal-hal lain yang menghalangi dia untuk mengamalkan petunjuk tersebut. Nah, dalam kondisi-kondisi yang demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Gitu. Karena apa? Karena keinginannya ada, tetapi keadaan memaksa dia untuk tidak bisa mengamalkan yang demikian itu. Contoh lainnya adalah seseorang yang sudah mendapatkan petunjuk, mengetahui haji itu adalah sesuatu yang wajib, ya kan? Haji bagi kaum muslimin wajib tidak? Wajib. Bagi yang sudah akil balik wajib untuk berhaji. Tetapi untuk menempuh perjalanan datang ke Haramain, ke Makkah, ke Madinah misalnya, tidak bisa karena memerlukan dana. Dana pun ada, ternyata kesehatan tidak memungkinkan. Wajibkah dia? Tidak. Kesehatan pun ada, ternyata dia seorang wanita, tidak punya mahram untuk pergi ke Baitullah. Maka tidak wajib bagi dia, gugur kewajiban. Dia sudah mendapatkan al-huda, petunjuk untuk berangkat haji. Tetapi harta ada, kesehatan ada, tapi satu tidak ada, mahramnya tidak ada. Karena dia seorang wanita. Begitu. Nah, kecuali kalau misalnya setelah itu ada mahasiswa UNS, saya siap jadi mahram, nikah dengan dia, berangkat. Nah, mahasiswa UNS, bukan yang di sini. Yang di sini kan bukan mahasiswa UNS. Iya. Ya di sini kan ada yang bukan mahasiswa UNS. Ini adalah kondisi-kondisi di mana seseorang yang kemudian dia sudah mendapatkan petunjuk tetapi ada hal-hal tertentu yang menyebabkan dia uzur syar'i. Uzur syar'i. Ada lagi?
Ya. Kalau dia takut riya, takut kemudian tidak beramal, ya dia salah. Kenapa salah? Ya dia tidak beramal karena manusia itu sendiri. Ini lebih berbahaya. Yang dua-duanya kan jelek. Seseorang beramal ingin dilihat orang. Jelek tidak dia melakukan amal itu? Jelek kan? Kemudian dia meninggalkan amal karena manusia itu sendiri. Jelek tidak? Dua-duanya jelek. Yang terbaik adalah dia mantapkan niat, ikhlas, sudah jangan tengok kanan dan kiri. Ikhlas lillahi ta'ala. Begitu. Ya, mantapkan hati hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kekhawatiran ini dan itu adalah waswas dari syaitan. Waswas dari syaitan. Ingat, hati-hati terjatuh kepada dua hal. Ya, beramal karena manusia dan meninggalkan amal, artinya tidak jadi beramal karena manusia juga sama kejelekan. Oleh karena itu harus tetap beramal dengan memantapkan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya pikir bagi laki-laki yang sedang head. Sedang diare. Sedang diare hukum berarti kan dia dalam keadaan sakit. Seseorang yang dalam keadaan sakit dia mendapatkan rukhsah, keringanan dari agama. Apabila sakitnya terus menerus dan dia khawatir, ketika misalnya salat berjamaah, kemudian khawatir nanti keluar, ya sudah. Dia kemudian untuk tidak berjamaah. Sampai dia menunggu saat yang tepat, kira-kira kan biasanya diare mungkin ada jeda waktunya. Ya kan? Kan tidak setiap menit terus, kan enggak, ada jeda waktunya kan? Ada jeda waktu. Entah jeda waktu itu 10 menit, entah jeda waktu itu 1/4 jam, entah setengah jam. Nah, jeda waktu itulah digunakan untuk melakukan salat. Syukur apabila dalam jeda waktu itu bisa kemudian berjamaah. Syukur. Kalau tidak bisa, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kecuali dengan kesanggupannya. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Semampu kalian. Ya sudah, memang mampunya ketika mau jamaah ternyata sakit perut, ya sudah. Ya, tidak mengapa yang demikian ini. Ini termasuk ma'zur, hal-hal yang bisa dimaafkan di dalam syariat. Karena sakit itu sendiri bukan merupakan keinginan diri kita. Saya yakin orang waras tidak ingin sakit. Wallahu a'lam. Kemarin ada yang ngisi. Sabtu kemarin. Bukan Muslim yang ngisi. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, bahasa Arabnya kita tunda dulu ya. Saya lupa, cuman bawa ini tadi.